Saya baru dari luar negeri, habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN. Ya, Polri saat ini sedang melakukan pendalaman. Beberapa ketentuan pidana yang bisa diterapkan baik kepada penyalur makanan tersebut. Presiden Macron menelpon beliau langsung, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan beliau atas pidato Bapak Presiden. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa banyak pemikiran dunia yang salut. Saya Dr. Valdi, saya dokter neurologi, korban MBG. Pertama, pendapat saya kemungkinan bukan dari keracunan makanan. Kalau misalnya keracunan makanan, biasanya saluran cerna yang menjadi gejala. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Merdeka Politik. Dan kali ini kita mau membahas tentang spesifik ya, makan bergizi gratis yang beberapa hari terakhir viral ya, karena banyak siswa keracunan ya. Dan ada beberapa teori yang meyakini bahwa keracunan ini bukanlah terjadi secara alami, tapi adanya sabotase. Waduh, benar apa enggak nih ya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, langsung saja let's go ya dengan video pertama. Program MBG makan bergizi gratis yang banyak sekali menumbangkan siswa-siswi sekolah. APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Sebenarnya gue udah dari lama ya mau ngebahas tentang MBG ini, dan banyak banget di kolom komentar gue dari kalian yang minta untuk gue bahas tentang si MBG ini. Tapi gue terus-menerus memperhatikan polanya, pola keracunannya, pola MBG-nya, pola masaknya, dapur MBG, CCTV MBG, dan segala macamnya itu. Jadi gue research dulu, cari tahu dulu sebelum gue membuat konten yang nanti takutnya jadi salah kaprah gitu ya. Tapi setelah sekian lama gue pelajari, setelah sekian lama gue perhatiin polanya dan segala macamnya, kok gue mulai merasa ada yang aneh. Gue mulai merasa, ini asumsi gue aja ya, gue mulai merasa kok jadi akan ada yang mensabotase gitu loh. Ada oknum-oknum yang mensabotase gitu. Karena setahu gue sebagai orang awam nih ya, sebagai orang awam ya, kalau kita makan makanan basi atau kita makan makanan rusak, itu paling kita sakit perut, muntah-muntah, mencret-mencret ya kan, pusing. Tapi yang terjadi di anak-anak yang katanya keracunan MBG ini kok sampai kejang-kejang, sampai ada yang matanya ke atas, kayak orang kerasukan. Sorry ya, cuman maksud gue kayak kok gue mulai merasa ada yang aneh gitu loh. Kayak satu sisi nggak masuk akal, tapi satu sisi gue juga mikir kok bisa gitu loh. Sedangkan MBG itu, di dapur MBG itu pemasaknya, orang yang masak dan yang lainnya itu juga ikut nyicipin, nyobain makanan yang dibuat untuk MBG itu sebelum dibagikan ke anak-anak, siswa-siswi pelajar gitu loh. Dan mereka nggak apa-apa gitu, tapi kenapa begitu dibagiin ke anak-anak, begitu disalurkan ke anak-anak gitu ya, kenapa keracunannya itu bisa sampai begitu? Ada yang kejang-kejang, ada yang sampai melotot-melotot, ada yang sampai matanya kayak ke atas gitu. Maksud gue, kenapa jadi kayak orang kerasukan, bukan kayak orang keracunan? Menurut gue ya, harusnya pemerintah pusat itu lebih memperketat lagi pengawasannya. Takutnya waktu dicicipin dan segala macam masih aman-aman aja, tapi begitu disalurkan takutnya tiba-tiba ditetesin cairan apa, takutnya tiba-tiba dimasukin apa, bubuk apa, atau apapun itu gitu loh. Karena orang-orang yang masak di dapur MBG dan mencicipi makanan tersebut, mereka itu nggak kenapa-kenapa. Terus mungkin pemerintah pusat juga bisa menguji lab gitu ya, makanan yang disalurkan gitu loh. Apakah makanannya bersih, makanannya benar-benar masih fresh, atau mungkin juga bisa melibatkan masyarakat sebagai saksi menyaksikan proses memasak sampai proses penyaluran kepada para pelajar gitu loh. Jadi libatkan masyarakat gitu untuk proses controlling dalam pembuatan MBG-nya itu gitu. Jadi saksinya tuh bukan dari orang pemerintah juga gitu loh, tapi dari rakyat biasa, dari orang tua siswa kah, dari pihak sekolah kah, saran aja ya. Dan kalau memang pelakunya sudah ketemu gitu, misalkan ada nih yang naro misalkan cairan mencurigakan atau bubuk-bubuk mencurigakan, atau ada yang masukin bahan-bahan mencurigakan, itu langsung ciduk aja gitu loh pelakunya gitu, interogasi kayak kasih sanksi gitu ya. Dan kalau memang benar pelaku itu yang menyebabkan racun-racun tersebut, ya beri sanksi tegas gitu. Jadi jangan menye-menye. Maksud gue tuh jangan biarkan anak-anak menjadi korban permainan kotor politik yang dilakukan oleh. Saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat. Kita akan diskusikan ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang
sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan di tangan, ini kita atasi, ya. Kemudian tadi pagi juga Presiden Macron menelpon beliau langsung menyampaikan apresiasi dan kebanggaan beliau atas pidato Bapak Presiden. I want to thank you for your very strong words. Everybody noticed your commitment and your very clear and strong words. So I wanted to personally thank you for that. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa banyak pemikiran dunia yang salut, bangga, dan hormat pada pidato Bapak Presiden, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian juga di New York, Presiden FIFA Gianni Infantino datang menghampiri beliau. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia dan FIFA berkomitmen untuk mendukung Akademi Muda Sepak Bola di Indonesia. Dan dalam waktu dekat tanggal 9 dan 12 Oktober kalau tidak salah, Timnas Indonesia akan tampil di kualifikasi keempat Piala Dunia. Tidak mudah, tapi bukan mustahil untuk Indonesia lolos di Piala Dunia. Dan kita minta nanti dalam pertandingan tersebut semuanya berjalan sesuai rencana dan netral. Kemudian yang ketiga, kemarin mampir sebentar di Kanada, dan intinya dalam kunjungan di Kanada kemarin ada satu manfaat, yakni adalah berhasil ditandatanganinya perjanjian Indonesia-Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang mana intinya adalah 90,5% tarif barang-barang produk-produk Indonesia akan dihapus oleh Kanada, dan itu tentunya mendampak sangat positif bagi perdagangan Indonesia. Kemudian tadi baru saja Bapak Presiden diterima oleh Raja Willem, Raja Belanda, dan Ratu Maxima. Raja adalah kepala negara, pimpinan tertinggi di Belanda, dan ini tentunya sangat baik untuk hubungan kedua negara. Dan intinya tadi juga disepakati bahwa pemerintah Belanda akan mengembalikan sebanyak 30.000 fosil, artefak, dokumen-dokumen, budaya-budaya milik Indonesia yang disimpan di sini, dan nanti prosesnya akan segera, mungkin besok Menteri Kebudayaan akan menyelesaikan itu dan segera dikembalikan kepada Indonesia. Dan ini proses pengembalian sebenarnya sudah berjalan lama, tapi alhamdulillah berhasil disepakati tadi, dan ya nanti akan dikembalikan ke Indonesia. Itu saja kira-kira, ya. Terima kasih semua. Sampai ketemu di Jakarta, ya. Iya, tiga. Iya, terus dipasang dengan baik. Karena impus. Perhatiin ini tangannya. Hai, saya Dr. Faldi, saya dokter neurologi. Saya mau bahas sedikit nih tentang video yang barusan kita lihat. Ada seorang anak sekolah yang kita lihat dari captionnya itu ditulis korban MBG. Terlepas dari kita setuju atau nggak setuju terhadap MBG, saya mau bahas terkait videonya. Apa yang mungkin dialami oleh si wanita ini. Jadi kita lihat napasnya cepat tuh. Dia ada hiperventilasi, buang napasnya dalam dan cepat. Lalu dia dipasangin oksigen, dan satu lagi tangannya kuncup seperti ini. Ini adalah poin-poin yang bisa membantu kita memberikan informasi. Pertama, pendapat saya kemungkinan bukan dari keracunan makanan. Kalau misalnya keracunan makanan, biasanya saluran cerna yang menjadi gejala utama. Contoh diare atau mual muntah, ataupun mungkin mengakibatkan dampak hingga ke saluran pernapasan. Biasanya ada dulu gejala di saluran cernanya, ataupun ada gejala di kulitnya seperti merah, gatal, matanya bengkak, bibirnya bengkak, dan bisa mengakibatkan pembengkakan di saluran pernapasan yang bisa mengakibatkan sesak. Yang kedua, pasien ini napasnya cepat dan diberikan oksigen. Kalau misalnya pasien itu napasnya cepat akibat panik ataupun kecemasan, kita tidak perlu memberikan oksigen sampai kita tahu memang dia kekurangan oksigen. Salah satu yang bisa kita cek adalah dari jarinya pasang alat pengukur oksigen atau pulse oximeter. Yang kedua, tangannya kuncup seperti ini. Ini adalah spasme otot, carpopedal spasm. Kemungkinan di kakinya juga ada ketegangan otot atau spasme otot. Ini bisa diakibatkan oleh hiperventilasinya. CO2-nya banyak yang terbuang, pH darah naik, kalsium bebas di dalam darah akan menurun, sehingga akan mengganggu aktivitas otot yang menimbulkan spasme atau kekakuan otot. Jadi jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Semoga ini bisa memberikan edukasi atau menambah wawasan kita mengenai keluhan-keluhan seperti ini. Jangan sampai ya anak-anak jadi korban ya. Gua tuh pengen bahas terkait keracunan MBG yang belakangan ini tuh polanya sama, serentak di beberapa wilayah. Biasanya kalau orang keracunan makanan basi
palingan itu sakit perut, mencret-mencret, atau muntah-muntah. Nah, belakangan ini banyak gue lihat siswa keracunan yang agak aneh perilakunya. Ada yang kejang-kejang, ada yang matanya ke atas, ya kan? Ini keracunan makanan basi atau keracunan minum baygon? Apa jangan-jangan memang ada sabotase terkait program MBG ini? Nah, menurut gua, pemerintah pusat harus perketat pengawasan distribusinya. Uji ke laboratorium tuh setiap makanan. Libatkan masyarakat sekitar dalam pengawasan dan kontrol. Dan biar tegas, beri sanksi, penjarain itu pelaku yang memberikan makanan beracun. Jangan dibiarin anak-anak jadi korban permainan kotor ini. Gitu Iya, loh. betul ya. Kalau sampai ada yang ketangkep harus Program penjara. dengan saya komputer. Iya, memang cukup mencurigakan ya. Lanjut ya. Keracunan makanan bergizi gratis. Loh kok bisa? Judulnya aja udah makanan bergizi. Keracunan. Kita pelan-pelan ya. Kita turunin ego, turunin emosi. Kita sepakat dulu berpendapat dengan kepala dingin dan tanpa diskriminasi. Ini lagi rame banget berita keracunan MBG, terutama di Kecamatan Cipongkor kemarin. Kita nggak bisa langsung ngejudge siapa yang salah. Meskipun pada akhirnya betul, yang harus bertanggung jawab adalah pembuat program. Tapi kita coba kembali ke bawah lagi. Apakah SOP-nya sudah benar? Mulai dari bahan masakannya, pengelolaannya, cara masaknya, peralatan tempat makan, SOP packing hingga pengantarannya. Banyak hal yang harus kita cermati sebelum menjudge salah satu pihak. Karena program ini berjalan bukan 1-2 hari aja, tapi udah berjalan cukup lama, dan apakah tidak jadi janggal ketika tiba-tiba ada yang keracunan massal di beberapa wilayah yang notabene pasti berbeda tempat memasaknya. Belajar menyikapi masalah dengan tenang, jangan menunggangi situasi seperti ini yang berujung menjelekkan salah satu pihak. Karena ketika kita sudah tidak suka dengan satu orang, mau sebagus apapun yang ia lakukan, pasti kekurangannya yang akan kita lihat terlebih dahulu. Salam literasi, harus hati-hati dalam berkomentar, harus bijak dalam berkomentar, jangan menyudutkan salah satu pihak tanpa ada bukti yang jelas. Iya, mantap ya. Jangan karena ada kelalaian orang, kemudian makanan bergizi gratis ini diolah-olah lagi, dipersoalkan lagi, seolah-olah ini tidak layak, baik untuk anak-anak. Jangan, ini program terbaik oleh Bapak Presiden. Ini harus disukseskan. Jangan karena kelalaian satu orang, makanan bergizi gratis ini menjadi masalah seluruhnya. Saya minta kepada penegak hukum, coba cek, ya, coba selidiki. Jangan sampai ada sabotase di dalam penyaluran makanan bergizi gratis ini. Ini jangan kita lihat sepele, jangan dianggap sepele keracunan ini. Ini sudah ribuan anak yang keracunan. Ada apa ini? Ada apa? Saya sangat yakin di sini tidak hanya kelalaian, tapi di sini juga ada kemungkinan ada sabotase di dalam proses penyaluran makanan bergizi gratis ini. Bisa jadi orang tidak senang dengan program terbaik ini. Bisa saja ada lawan politik yang tidak senang dengan Bapak Prabowo. Perlu diselidiki oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian segera menyimpulkan ada masalah apa di sini, ada kejadian apa. Kalau ada kelalaian proses itu, biar tidak ada lagi yang lalai dalam proses penyaluran ini. Saya lihat sampai saat ini belum ada kesimpulan dari pihak kepolisian apa yang menyebabkan anak-anak menjadi keracunan, ya. Kemudian tidak ada proses hukum. Harus ada ini, harus dicek. Jangan karena ada kelalaian orang. Mantap. Anak-anak keracunan MBG yang dorang kasih salah presiden, oi, kamu otak itu di mana? Program Pak Presiden itu sudah bagus. Pak Presiden pikirkan bagaimana kita orang anak-anak mau belajar bagus, bagaimana dorang menyerap ilmu yang diberikan oleh guru. Kalau dorang anak-anak ini dalam keadaan lapar, makanya ada program MBG ini. Tetapi ada kejadian keracunan anak-anak itu karena apa? Oknum yang terlibat di situ kadang ada yang tidak amanah.
Ada di video-video DP makanan sobasi dan lain sebagainya. Ini kemudian menimbulkan statement bahwa sebelum anak-anak memakan, guru-guru dulu yang mencicipi. Ngoni maksud guru-guru ngoni mau kasih mati dengan makanan yang sudah tidak layak mau konsumsi. Astagfirullahaladzim, memang guru-guru ini atiolo, dorang pe upah so tidak memadai sesuai dengan dorang pe tanggung jawab. Ketika ada hal-hal yang begini, guru-guru orang mau bikin jadi benteng pertama yang mau suruh cicipi makanan. Ya, nah ini ya suasana di dapur ya. Sedih saya mendengar seketika para orang tua al-murid ya ingin jatah dan berkata, kembalikan saja Pak Prabowo kepada orang tuanya. Uang 10.000 per porsi program MBG itu diberikan kepada orang tua, biar orang tua yang memasak. Jadi pertanyaannya adalah, apa mampu dengan uang 10.000 anak-anak diberikan seperti ini? Contoh buah anggur yang harga 1 kilonya 90.000, ada buah lengkeng, ya, ada semur daging. Emang bisa uang 10.000 ya untuk melengkapi kebutuhan anak, untuk memberikan anak? Nggak bisa, Bu. Seharusnya bersyukur karena program ini program luar biasa, banyak sekali. Iya. Sedih saya Masuk akal juga ya, karena nggak semua bahan bisa diecer ya. Kayak anggur tadi masa beli cuma 1 biji ya nggak bisa ya, atau dua buah gitu ya nggak bisa ya. Lanjut ya. Kepala SPG itu adalah SPPI yang ditunjuk oleh Badan Gizi Klarifikasi Nasional untuk mengepalai dapur di situ. Bertanggung jawab lah kira-kira soal menu bersama dengan ahli gizi dan lain sebagainya, akuntan dan lain sebagainya. Nah, kasus kemarin itu cukup janggal. Kenapa cukup janggal? Karena di lapangan yang terjadi, saya lihat di media itu ada penggiringan opini yang saya pikir itu disinformasi, tidak sesuai informasi yang ada. Kenapa tidak sesuai dengan informasi yang ada? Karena dari total penerima manfaat atau siswa yang mendapatkan program makan bergizi dari yayasan dari kejadian ini, itu ada 20 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA. Tetapi dari 20 sekolah tersebut hanya terdapat 1 sekolah saja yang diduga ya di dalam berita itu diduga mengalami keracunan. Sedangkan kita tidak bisa sebetulnya memvonis bahwa ini keracunan kalau kita tidak menunggu pertama ya hasil uji lab. Karena untuk menilai bahwa ini keracunan kan harus kita tunggu hasil uji lab. Kalau misalnya memang uji lab itu mengatakan bahwa makanan yang kita sediakan itu mengandung racun, baru kita boleh menyampaikan bahwa memang ini kejadian atau peristiwa ini adalah peristiwa keracunan. Tetapi ini tidak. Bahkan hasil uji lab hari ini yang keluar itu makanan yang kita sediakan kemarin setelah uji sampel, baik sampel yang ada di dapur maupun sampel yang ada di sekolah, itu aman. Jadi tidak ada kandungan racun dan lain sebagainya sebagaimana yang diberitakan. Kemudian dari 20 sekolah itu hanya di 1 sekolah saja. Kok bisa di 1 sekolah gitu? Kalau misalnya memang keracunan kan tentu hampir di semua sekolah dari 20 sekolah itu harusnya keracunan juga karena dapurnya sama. Kemudian alat yang dipakai sama, bahan juga sama. Kita penerima manfaat itu ada 3.740 sekian penerima manfaat dari 20 sekolah itu, dan hanya infonya tadi di lapangan itu ada 20 siswa, 20 yang mengalami keracunan, infonya begitu. Dan ternyata setelah kita cek, kemudian kita wawancara beberapa siswa, memang siswa ini tidak ada yang tidak suka dengan menu. Ada beberapa siswa yang tidak suka dengan menu, karena menu yang kita sajikan ikan filet. Nah, jadi ada siswa itu yang memang tidak suka dengan ikan sehingga mual-mual. Kemudian
ada satu guru yang diduga juga mengalami keracunan. Jadi ini juga saya pikir cukup riskan. Kenapa? Karena paket MBG ini bukan untuk guru, tetapi kok bisa ada satu guru di situ ikut keracunan. Jadi kita butuh penilaian yang objektif gitu. Paket MBG ini untuk murni siswa dan jumlah yang kita sediakan itu di setiap sekolah disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada. Tapi kok bisa ada guru? Nah, kalau misalnya memang ada sekolah yang minta di jam sekian, tetap kita layani di jam sekian. Dan untuk di SD 12 ini mintanya diantar pagi. Jadi kita antar pagi dan dikonsumsi itu sekitar jam 9.30. Nah, biasanya sekolah ini minta siang dan jadwalnya memang siang biasanya, tiba-tiba di hari itu minta pagi. Kemudian terjadilah peristiwa ini. Kepada masyarakat yang melihat informasi, membaca berita yang bersebar di media, bahwa pertama kami mohon maaf atas peristiwa ini. Tentu akan kita evaluasi pengelola dapur di sana, kemudian juga kita sampaikan bahwa kita jangan kemudian mengambil sikap bahwa ini beracun sebelum keluar surat resmi dari Dinas Kesehatan dan BPOM. Dan hasil uji lab sementara yang sudah kita laksanakan diambil dari sampel-sampel di sekolah, kemudian sampel di dapur, makanan yang kita sediakan, hasilnya aman. Hanya memang surat resmi dari Dinas Kesehatan dan BPOM yang belum keluar. Dari informasi lapangan tadi sudah siswa sudah pulang ke kediaman masing-masing dan sudah pulih, hanya tinggal 3 orang dan kami dampingi terus di sana siswa ini sampai nanti kemudian bisa pulang kembali ke rumah. Dan dapur sementara kita nonaktifkan, jadi dapur tidak beroperasi sampai nanti ada. Iya, itu ya klarifikasi dari pihak pemilik dapur ya. Teruntuk Mas Joko Anwar, maaf banget ya Mas Joko ya. Gua sangat suka semua film-film Mas Joko Anwar, tapi enggak dengan pandangan politik. Tentang makan gizi gratis, yang baru-baru ini heboh pada keracunan semua. Ini menurut teori gua ya, karena banyak banget nih yang gak suka oleh programnya Pak Prabowo. Salah satunya program makan gizi gratis ini, yang sudah tersebar di sekolah-sekolah di Indonesia. Menurut gua ini pasti ada permainan politik oleh bawahan atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin membuat nama Pak Prabowo jelek, sehingga program-program yang beliau buat itu tidak diberlakukan lagi. Bisa jadi pas pengolahan atau di dapurnya itu dimanipulasi oleh permainan-permainan politik yang ingin menjatuhkan Pak Prabowo, sehingga program beliau dicap jelek dan dibilang gagal. Menurut gua ini perlu diselidikin sih. Gua yakin bahwa ini adalah permainan politik yang ingin membuat nama Pak Prabowo jelek. Jadi menurut kalian kayak gimana guys? Tulis komentar kalian di bawah. Gimana? Setuju nggak kalian? Semoga bisa ini ya, terdeteksi ya. Makin kesini makin gue lihat kalau MBG ini kayaknya ada orang yang nggak suka nih sama program Pak Prabowo yang satu ini. Karena sebelumnya gue lihat ini cuma kesalahan di implementasinya aja gitu, kerjanya orang-orangnya. Tapi ternyata makin kesini kok keracunannya makin gak masuk akal. Kayak bukan keracunan makanan biasa. Ada yang sampai kejang-kejang, keluar busa dari mulut. Pokoknya ya kayak kurang make sense aja kalau ini cuma karena keracunan makanan. Ya gue sih berharap pemerintah segera kasih tindakan tegas, perketat lagi pengawasan buat program makan bergizi gratis ini. Jangan sampai orang-orang yang gak suka sama pemerintah saat ini menghalalkan segala cara. Kasihan pelajar-pelajar kita yang gak tahu apa-apa, yang gak berdosa pada keracunan makanan. Atau mungkin lebih dari keracunan makanan. Iya, kasihan ya pelajar yang keracunan ya. Aman ya, MBG. Kalian ngerasa nggak sih kasusnya MBG ini janggal banget? Sekarang setiap hari yang keracunan makin banyak, dan keracunannya di tahap yang udah ekstrim banget gitu loh. Bukan cuma sekedar karena makanan yang nggak higienis, tapi ini kayak udah disengaja ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam makanannya. Dan kasusnya tiap hari makin bertambah. Kalau kalian ingat di demo kemarin, sebelum demo, di mana pejabat-pejabat pada blunder omongannya, dan setiap hari makin banyak pejabat yang blunder dan terjadi glorify terhadap kasus tersebut, nggak ada solusinya, akhirnya memicu kemarahan masyarakat. Nah, ini tuh gue melihatnya hampir sama kayak gitu. Tiap hari makin banyak, yang gue takutin adalah kemarahan masyarakat. Nah, Pak Prabowo, Seskapedi, Bang Dasko, tolong diperhatikan ini. Gue curiga tuh kayak ada sabotase terhadap program ini.
Karena gue pribadi, gue setuju dengan program ini. Walaupun langkahnya yang gue rasa nggak tepat. Kenapa langsung masif? Kenapa nggak fokus ke daerah 3T? Sehingga ya emang programnya tepat sasaran banget gitu loh. Yang daerah-daerah yang gizinya kurang, tertinggal, terluar segala macam gitu. Itu sih menurut gue janggal banget. Nah menurut kalian, kalau ini kasusnya janggal, siapa dalangnya dan apa tujuannya? Komen di bawah. Siapa dalangnya kira-kira? Keracunan MBG, antara kelalaian dan sabotase. Siapa yang mau gagalkan program Prabowo? Ribuan keracunan makanan bergizi gratis. Pertanyaannya, ini murni kelalaian teknis atau ada permainan besar untuk menjatuhkan legitimasi program Prabowo? Karena kalau ini hanya kelalaian teknis, bisa diperbaiki. Tapi kalau ini sabotase, konsekuensinya jauh lebih besar. Rakyat kehilangan kepercayaan, legitimasi pemerintah tergerus, dan narasi negatif mudah masuk ke geopolitik. Kepala BGN, Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menanggapi desakan agar program MBG dihentikan, namun menyatakan menunggu arahan Presiden Prabowo. Analogi dan alur pikir. Bayangkan kamu punya dapur besar yang memasok makanan untuk ribuan anak setiap hari. Kalau ada sedikit kuman di satu kompor, itu bisa jadi kesalahan dapur. Tapi kalau keracunan terjadi merata di kota luas, hampir di tiap distrik, itu tak bisa cuma kesalahan kompor. Apalagi kalau distribusi dari dapur ke sekolah, bahwa sabotase dalam industri makanan sering dilakukan oleh karyawan tidak puas, pesaing, atau aktor yang ingin merusak reputasi. Banyak negara pernah menghadapi sabotase program pangan. Misalnya, India saat jalankan Food Security Program, sering ada tuduhan distribusi sengaja diganggu. Di Amerika Latin, program pangan bersubsidi kerap diganggu kartel. Jadi bukan mustahil skenario itu terjadi di Indonesia. Motifnya jelas, menjatuhkan legitimasi pemerintah. Kalau MBG gagal, framingnya bukan cuma soal makanan, tapi soal gagalnya janji politik Prabowo. Jadi masyarakat harus kritis, jangan asal telan isu. Apakah ini sekadar salah prosedur, atau memang ada sabotase yang ingin menjatuhkan program Prabowo? Kita harus dukung investigasi transparan, bukan malah ikut-ikutan framing yang bisa melemahkan bangsa sendiri. Karena kalau ada yang mau menjatuhkan MBG, sebenarnya yang mereka jatuhkan bukan cuma program, tapi juga masa depan gizi anak bangsa. Dan kita harus tanya, siapa yang paling diuntungkan kalau MBG gagal? Iya, siapa yang paling diuntungkan ya? Guys, kalian ngerasa gak sih ada yang janggal dari berita-berita ini? Makan bareng gratis tuh banyak banget yang keracunan. Contohnya di berita ini, sampai dilarikan di RSUD Trikon atau di daerah Sleman dan Lebong juga ada anak-anak keracunan karena MBG, makan bareng gratis. Sebenarnya ada banyak jurnal dan teori guys. Kalau perutnya orang Indonesia tuh kuat banget. Itu karena disertai iklim kita yang tropis, kita lebih adaptable dengan bakteri. Ada beberapa jurnal juga menyatakan begitu. Dan ada beberapa nih bakteri-bakteri yang kita tuh kuat gitu loh dalam skala manusia normal. Yang mungkin jadi aneh buat aku adalah aku tuh nggak pernah keracunan. Aku SD nggak ada teman-teman aku yang keracunan. SMP 3 tahun nggak ada keracunan. SMA, kuliah tuh nggak ada teman-teman aku yang keracunan guys. Padahal kita jajannya tuh ngawur banget. Bahkan mungkin es mambo airnya tidak mateng. Kita makan 1000 manis. Ngawur banget lah. Ini sampai keracunan tuh kan jadi kayak kok bisa ya gitu. Dan dulu ada suatu berita guys. Ini ada pemilihan entah bupati entah wali kota. Terus ada sekte yang kepala sektenya tuh mencalonkan diri. Nah terus anggota sektenya tuh kasih bakteri salmonella ke restoran-restoran supaya waktu pemilihan tuh nggak banyak yang milih. Jadi sektenya dia tuh menang. Kepala sektenya tuh menang nih. Nah maksud gue nih, apakah ini juga disengaja atau gimana? Karena sampai keracunan tuh gong banget sih. Ini menurut gue harus segera diaudit sih. Kok bisa sampai keracunan tuh, apakah barangnya itu expired, ada yang busuk, sehingga diolahnya bikin ada bakteri. Tapi gue secara pribadi tuh apakah ada teori konspirasi agar program itu buruk di mata publik atau gimana? Karena itu menurut gue aneh banget. Masalah itu aneh banget. Iya, cukup aneh emang ya. Perlu diselidiki lagi ya. Nah ini yang menarik lagi, ada kiriman bantuan makanan kadaluarsa di posko relawan korban dugaan di Cipongkor ya, di Jawa Barat tuh. Yang diberikan adalah makan siap saji dengan menu gulai ikan,
Nah, expirednya 17 Agustus 2025. Waduh, ada 4 dus makanan yang isinya sudah kadaluarsa. Makanan itu diberikan untuk para relawan ya. Setelah menyadari makanan itu kemudian langsung ditarik. Ini parah nih ya. Ini nggak tahu dari mana nih ya. Ya jadi di Cipongkor kemarin kan terjadi ya itu ya, sangat banyak ya keracunan. Lalu ada relawan tuh yang bantuin, dan relawan tuh dapat kiriman bantuan makanan siap saji. Tapi bantuannya ini kadaluarsa, untung nggak sampai kemakan ya. Nanti relawannya juga kena keracunan juga. Ini nggak tahu dari pihak mana nih yang ngirim ya. Nantilah ya infonya menyusul guys ya. Oh bisa ini ya. Sorry ya, lanjut ya. Nah ini ada demo yang cukup membagongkan ya dari UGM nih, BEM UGM. Jadi fotonya Pak Prabowo dipajang di kepalanya sapi ya. Protes soal MBG nih ya. Jadi kegiatan ini diadakan pertama-tama untuk mendengarkan bersama apa yang Presiden Prabowo sampaikan di sidang Majelis Umum PBB semalam. Semalam kami sudah menonton dan akan menonton bersama-sama di sini untuk meresponnya bersama dengan publik. Hari ini kita akan memakai simbolisme sapi yang akan dihadirkan di tengah-tengah bundaran yang kepalanya memang kami tempel foto Presiden. Ini adalah bentuk kritik satir karena sapi itu bukan tanda penghinaan. Hewan tidak lebih rendah dari manusia. Sapi adalah simbolisme pemberi nutrisi. Bukankah itu yang dicita-citakan oleh Presiden dengan program MBG? Yang kedua, kita juga memberi catatan penting bahwa MBG ini melanggar HAM karena MBG merampas hak anak-anak Indonesia atas pendidikan. Karena konstitusi telah mengamanahkan 20% APBN mandatory spending harus ada di sektor pendidikan. Tapi yang terjadi 44% dari sektor pendidikan itu justru dirampas untuk MBG. Dari 757 triliun, 335 diantaranya dialokasikan untuk MBG. Yang misi utamanya bukan tentang pendidikan, tapi tentang peningkatan gizi. Ini luar biasa. Kalian ada komentar gak? Tulis ya. Ini sih sudah kebablasan, Cok. Seorang presiden tidak ada harganya di mata kalian. Meskipun kalian tidak senang, kecewa terhadap program pemerintah, program Presiden Prabowo, tapi kalau sudah begini keterlaluan sih. Jujur gue juga miris ya, program makan bergizi gratis menimbulkan banyak korban keracunan. Gue juga minta ya program tersebut untuk benar-benar dievaluasi secara keseluruhan. Dari mulai memperketat pengawasan, pengiriman jangan terlalu lama, hingga memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum dapur yang lalai. Gue mengapresiasi jika ada teman-teman yang kritis terhadap program ini. Karena jangan sampai ada satu nyawa pun anak bangsa yang hilang oleh program MBG ini. Akan tetapi sampaikan kritikan itu ya pakai etika yang benar. Meskipun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyebut presiden itu adalah simbol negara, tapi jangan seenak dewek, Cok. Ya minimal menghargai Prabowo itu adalah presiden kita. Jadi jangan terkesan kita melecehkan seorang presiden. Kritik itu baik untuk sosial kontrol, untuk membuat program pemerintah ke depan berjalan dengan baik. Akan tetapi jangan sampai melalui kritikan, melalui apa yang kita perbuat, malah merugikan diri sendiri. Mungkin kalian lebih paham ya terkait sanksi pidana, menghina pemerintah, menghina lembaga negara di muka umum, baik lisan maupun tulisan. Jadi ayolah sampaikan kritikan, akan tetapi jangan mengesampingkan adab, etika dan norma-norma yang berlaku di negara ini. Ini sih sudah ya kalau menurut Mas DU ya ini agak kelewatan ya, walaupun tadi BEM UGM menyampaikan alibinya ya, alibinya bahwa sapi itu kan tidak lebih rendah dari manusia gitu kan, hewan tidak lebih rendah dari manusia, sapi itu menandakan penyumbang nutrisi kayak gitu ya. Itu yang ada di mulutnya, apakah yang sama dengan yang ada di hatinya atau di pikirannya ya? Tanyakan pada diri sendiri ya. Kita tidak perlu beralibi lah seperti itu ya. Kalau memang niatnya niatnya menghina ya kalau kayak gini ya, tapi ngomongnya alibinya kayak gitu ya. Ya lain di mulut lain di hati kalau menurut Mas DU ya. Ini nggak perlu lah seperti itu. Padahal teori-teorinya tadi bagus tentang
sebagian besar anggaran pendidikan dipakai buat MBG, itu nggak apa-apa, itu kritik ya, bagus ya. Tapi soal sapinya ini Mas Diu kurang sepakat ya, karena bagaimanapun juga itu kebablasan kalau menurut Mas Diu ya. Oke, lanjut ya. Hari ini kita dapat MBG chat. Makasih, ini MBG-nya enak banget hari ini. MBG-nya ada ini MBG yang ini bentuk MBG kalau nggak iya, ya gini ya. Intinya kalau berjalan lancar MBG-nya itu ya, nggak dikorupsi, insya Allah ya dapat yang ideal seperti itu ya. Mantap. Ini semoga di daerah lain juga segera ya terjadi menu yang ideal seperti ini ya, seperti itu ya. Nggak yang terlalu sedikit, juga nggak yang terlalu banyak tapi nggak ada gizinya. Ya cukuplah ini ya, pas ya. Tapi yang nggak dikorupsi kata adik-adik tadi. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng. Dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.